Baiklah, kembali lagi di channel saya, Different Perspective. Saya Felix Torus. Pada kesempatan ini akan menjelaskan pengadaan dan penyimpanan sedia informasi, di mana pengadaan dan penyimpanan sedia informasi yang akan saya jelaskan ini akan terfokus kepada sektor apotek. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi secara terperinci tentang pengadaan dan penyimpanan obat, kita harus tahu dulu apa definisi dari pengadaan obat itu sendiri. Jadi pengadaan obat itu merupakan suatu proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit atau untuk unit pelayanan kesehatan lainnya seperti apotek yang diperbolehkan dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Jadi secara sederhananya, pengadaan obat itu adalah proses pembelian obat dari distributor. Agar proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar dan teratur, diperlukan struktur beberapa komponen, yaitu yang pertama, personil yang terlatih dan menguasai permasalahan pengadaan. Jadi personil yang terlatih ini diperlukan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan seperti salah membeli obat. Misalnya kita ingin membeli obat A tetapi kita menjadi memesan obat B. Lalu menguasai permasalahan pengadaan itu misalnya stok yang sedang kosong di apotek kita itu adalah obat A. Tetapi kita tidak tahu dan menjadi membeli obat B yang sebenarnya stoknya itu masih ada. Jadi personil yang terlatih dan menguasai permasalahan pengadaan ini itu perlu menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pengadaan obat. Yang kedua adalah metode dan prosedur yang jelas. Metode di sini sendiri itu adalah metode pembeliannya, metode pembayarannya, dan metode pemesanannya. Jadi metode ini harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan secara terperinci. Jadi prosedurnya itu harus jelas dan teratur agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti kesalahan dalam distribusi atau kesalahan dalam pembelian obat atau misalnya kita membeli obat dari perusahaan yang salah seperti itu. Terus selanjutnya ada sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik ini juga diperlukan untuk mencegah permasalahan seperti salah membeli obat. Lalu yang keempat adalah didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai. Jadi dana ini merupakan faktor yang penting juga dikarenakan kita dalam mengadakan atau membeli suatu obat itu perlu yang namanya dana yang memadai. Jadi kita tidak boleh membeli obat di luar dari dana yang ada dan fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai itu lebih kepada fasilitas pengiriman obat dari distributor ke apotek kita. Banyak obat-obat yang membutuhkan pelayanan membutuhkan keadaan-keadaan khusus dalam distributinya sehingga fasilitas yang memadai itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa obat yang datang kepada apotek kita itu benar-benar masih dalam keadaan yang baik seperti itu. Selanjutnya, setelah kita tahu apa aja yang mau dibeli dan jumlahnya berapa, dilanjutkan dengan eksekusi pengadaan atau pembelian. Jadi dalam pengadaan itu sendiri harus menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat, serta harga yang terjangkau dan mutunya harus terkendali. Jadi kita juga harus tahu distributor yang sesuai. Distributor yang sesuai itu misalnya seperti distributor yang valid, perizinan yang lengkap, dan ada apoteker penanggung jawab agar tercapai kualitas yang safety. Jadi kita itu harus benar-benar mengetahui perusahaan di mana tempat di mana kita membeli obat. Jadi kita benar-benar tahu dan bisa memastikan bahwa obat yang kita pesan itu adalah obat-obat yang benar-benar bagus, bagus dalam hal keamanan dan mutunya. Selanjutnya dalam pengadaan obat itu harus ada yang dinamakan SP atau surat pemesanan. Jadi surat pemesanan ini akan diberikan kepada distributor. Jadi seperti kita melist apa-apa saja obat yang akan kita beli, lalu kita berikan kepada distributor tempat di mana kita membeli obat.
Jadi SP ini ada berbagai macam. Salah satunya contohnya adalah SP umum. Jadi SP umum itu digunakan saat kita membeli obat-obatan bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras. Jadi SP umum ini itu cukup satu saja untuk berbagai macam obat, asalkan distributornya sama. Jadi misalkan kita ingin membeli 3 macam obat dari distributor A, jadi cukup hanya untuk satu SP umum saja seperti itu. Lalu selanjutnya ada SP narkotika. SP narkotika ini itu digunakan untuk saat kita membeli obat-obatan yang berada dalam golongan narkotika. Jadi satu SP hanya boleh untuk satu jenis obat. Jadi misalkan jika kita ingin membeli 2 macam obat narkotika, kita harus menyediakan 2 SP narkotika seperti itu. Perlu diketahui, di Indonesia ini yang menjadi distributor narkotika yang resmi dari pemerintah hanyalah Kimia Farma. Selanjutnya ada SP psikotropika. SP psikotropika ini untuk membeli obat-obatan yang berada dalam golongan psikotropika. Jadi SP ini bisa hanya disediakan satu untuk berbagai macam jenis obat psikotropika. Selanjutnya ada SP OOT atau SP obat-obatan tertentu. Jadi jika kita ingin membeli obat-obatan yang masuk ke dalam OOT, kita perlu menyediakan SP OOT yang berbeda dengan SP umum, yang dimana OOT itu terdiri dari amitriptilin, tramadol, haloperidol, dan chlordiazepoksin. Selanjutnya ada juga SP prekursor. Nah, dalam pembelian kita perlu tahu berbagai macam proses-proses pembeliannya itu sendiri, agar dalam pembeliannya itu kita bisa mengadakan pembelian yang terstruktur dan teratur. Ada berbagai macam proses pembelian. Yang pertama adalah tender terbuka. Tender terbuka merupakan metode yang melibatkan berbagai sumber penyediaan obat. Jadi tender terbuka itu pelaksanaannya dilakukan dengan cara tender dibuka atau pengumuman atau market dibuka, lalu dibiarkan perusahaan-perusahaan itu bebas masuk ke dalam tender. Jadi nanti kita akan memilih perusahaan yang memenangkan tender. Jadi biasanya jadi itu seperti misalkan kita ingin membeli obat A, lalu kita akan mengadakan tender. Jadi kita akan memperbolehkan seluruh perusahaan yang memang menyediakan obat A seperti yang kita inginkan itu masuk ke dalam tender. Jadi kita nanti akan menyeleksi dan memilih di pabrik mana yang akan kita beli obatnya seperti itu. Jadi proses pemilihannya ini didasarkan dari misalnya kualitas dari obatnya. Selanjutnya itu ada ketersediaannya. Jadi misalnya jika kita ingin memang banyak membeli obatnya, jadi perusahaan mana saja yang memang benar-benar bisa memenuhi kuota pembelian kita. Selanjutnya ada pastinya adalah harga yang lebih murah seperti itu. Jadi tender terbuka ini itu memiliki keuntungan seperti penetapan harga yang lebih menguntungkan, dikarenakan jika ada banyak perusahaan, maka mereka pasti ingin agar obat dari perusahaan mereka itulah yang terbeli. Jadi pasti mereka akan melakukan persaingan harga. Jadi dikarenakan harga yang lebih murah, namun juga terdapat kekurangan, yaitu seperti memakan waktu yang lebih lama, biaya pelaksanaan tender yang cukup tinggi, serta kualitas obat kurang bagus. Lalu memerlukan staf yang kuat dan perhatian penuh. Jadi dikarenakan banyaknya perusahaan yang bisa masuk ke dalam tender, kita harus benar-benar bisa menyeleksi perusahaan-perusahaan mana saja yang benar-benar kita inginkan. Jadi itu akan membutuhkan staf-staf yang lebih kuat. Jadi kita membutuhkan perhatian yang lebih khusus, perhatian yang lebih kuat agar kita bisa, karena kita harus menyeleksi distributor yang banyak jumlahnya. Selanjutnya ada tender terbatas atau restricted tender.
Tender ini memiliki karakteristik proses yang lebih singkat, biasanya lebih hemat dan beban kerjanya lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka yang tadi. Jadi dalam pelaksanaannya tender terbatas itu eh, tender terbatas hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra dengan kita atau memang perusahaan-perusahaan yang memang dirasa mampu untuk memenuhi permintaan. Jadi tender di sini itu hanya dibuka untuk perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar kita inginkan atau memang yang sudah bermitra. Jadi kita sudah memang tahu, sudah bisa memastikan bahwa kualitas dari obat perusahaan ini itu memang benar-benar bagus seperti itu. Jadi dikarenakan jumlah dari perusahaannya ini bisa ditekan, jadi otomatis kita juga bisa mengurangi resiko lead time yang terlalu panjang, serta harga masih bisa dikendalikan. Tenaga dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Namun sama halnya seperti tender terbuka, cara ini memiliki kerugian yaitu tidak bisa memantau kualitas obat. Selanjutnya ada pembelian dengan negosiasi atau tawar-menawar. Jadi metode ini dilakukan bila item obat yang ingin kita beli itu dia tidak urgent atau tidak dibutuhkan dalam waktu yang singkat dan tidak dalam jumlah yang banyak. Jadi metode negosiasi ini sering digunakan untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang. Jadi misalnya kita ingin membeli obat A sedikit-sedikit tetapi sering. Jadi kita ingin membeli obat A tetapi hanya 10 dus, tapi kita membelinya setiap sekali sebulan gitu, seperti itu. Jadi lebih menguntungkan jika kita melakukan pembeliannya dengan cara negosiasi atau tawar-menawar. Metode pengadaannya relatif lebih pendek serta pengelola obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok. Selanjutnya ada pengadaan langsung. Jadi metode ini dilakukan dengan cara pembelanjaan sesuai dengan yang dibutuhkan langsung kepada pemasok. Jadi kita strict satu tujuan hanya untuk satu pemasok saja. Kelebihan dari metode ini adalah kualitas terjaga karena dapat langsung dari distributor atau PBF-nya. Apabila terjadi kesalahan mudah mengurusnya, dapat memperpendek lead time. Selanjutnya, apabila sewaktu-waktu mengalami kehabisan, kesalahan, dan kekurangan obat, maka dapat langsung menghubungi distributor. Jadi dikarenakan kita hanya strict kepada satu perusahaan obat saja, kita dalam hal misalnya jika ada permasalahan-permasalahan kita bisa langsung mengidentifikasinya gitu, karena hanya ada satu perusahaan saja yang berada di dalamnya dan karena tidak ada media-media perantaranya juga. Tetapi untuk pengadaan langsung ini memiliki kelemahan, ini metode ini itu pasti memiliki harga yang relatif tinggi. Dikarenakan kita hanya memasok dari satu perusahaan saja, pastinya mereka akan memasok harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengadaan obat di apotek. Sebenarnya untuk pengadaan obat yang telah saya jelaskan yang tadi itu bisa dilakukan untuk di apotek juga. Tetapi yang akan saya jelaskan berikutnya ini adalah pengadaan yang benar-benar hanya bisa dilakukan di apotek saja. Dikarenakan 4 macam pengadaan yang sebelumnya itu bisa dilakukan untuk misalnya perusahaan-perusahaan industri kecil atau apotek-apotek besar. Tetapi untuk pengadaan obat di apotek yang akan saya jelaskan ini lebih kepada apotek yang kecil seperti itu. Jadi yang pertama ada konsinyasi, yaitu merupakan suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Misalnya obat-obatan baru, suplemen kesehatan, atau sediaan farmasi, bahkan obat herbal. Jadi konsinyasi ini itu untuk obat-obatan dari perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. Jadi dikarenakan mereka masih belum memiliki pemasok yang tetap atau pembeli yang mereka masih belum memiliki pembeli yang tetap. Jadi mereka membutuhkan pasar untuk menyebarkan nama dari perusahaan mereka. Jadi mereka akan melakukan konsinyasi di mana mereka akan menitipkan barang produksi mereka ke dalam apotek kita.
Jadi setiap 2 bulan sekali, perusahaan yang menitipkan produknya akan memeriksa produk yang dititipkan di apoteker agar mengetahui beberapa jumlah dari produk yang telah terjual. Selanjutnya ada COD atau cash on delivery. Jadi metode COD ini lebih kepada metode pembayaran di mana Anda juga bisa membayarkan pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Jadi kita dalam pengadaannya itu kita bisa mengecek terlebih dahulu kondisi dari produk yang kita pesan. Jadi jika misalnya produknya sudah pas, baru kita membayarkannya seperti itu. Jadi ini bisa lebih memastikan lagi. Jadi kalau misalnya obatnya ada yang rusak atau segala macam, jadi kita bisa tidak terlalu rugi seperti itu. Selanjutnya ada pembayaran dengan cara kredit. Jadi pengadaan barang dengan cara kredit adalah pengadaan yang dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang ditentukan. Biasanya 2-3 minggu. Dan TTK harus mengingatkan kepada apoteker itu untuk membayar hutang 2 hari sebelum sales datang. Jadi ini seperti kita membeli obat terlebih dahulu tetapi belum membayar sepenuhnya. Jadi kita akan membayar sepenuhnya itu jika tenggat waktu yang diberikan telah habis seperti itu. Jadi setelah kita melakukan pembelian, pastinya kita akan melakukan proses penerimaan dari barang yang kita beli. Jadi dalam proses penerimaan itu kita harus mengecek kesesuaian antara jumlah dan jenis obat yang dipesan dengan obat yang datang, agar kita dapat bisa memastikan kesesuaian dari apa yang kita pesan itu benar nggak sesuai dengan apa yang datang. Jadi cara mengeceknya itu dengan mengecek dari SP. Seperti yang saya jelaskan tadi, SP adalah surat pemesanan. Jadi SP itu dibuat rangkap 2, satu untuk arsip distributor, satunya untuk arsip pemesanan, arsip pemesan. Jadi kita bisa melihat saat kita melihat SP-nya, kita bisa menyesuaikannya dengan obat yang datang sesuai atau tidak. Nah, jadi untuk SP narkotika dan psikotropika itu diberikan juga satu rangkap lagi SP kepada dinas kesehatan setempat. Jadi untuk penyebaran atau pembelian obat-obatan narkotika dan psikotropika ini memang benar-benar harus terdata gitu, harus benar-benar dapat diawasi oleh pemerintah. Jadi kita memang harus memberikan SP-nya itu kepada dinas kesehatan setempat. Jadi jika terdapat ketidaksesuaian, maka bisa diajukan pengembalian kepada distributor. Jadi setelah kita menerima barang, otomatis kita akan melakukan penyimpanan dari barang yang telah kita terima tersebut. Nah, jadi menurut Permenkes tahun 2014, penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dengan tujuan agar aman dan mutunya terjamin. Penyimpanan obat harus melibatkan beberapa hal atau harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bentuk dan jenis sediaan obat, yang dimana berbeda bentuk dan jenis sediaannya pastinya juga akan berbeda juga cara penyimpanannya. Selanjutnya mudah atau tidaknya meledak atau terbakar. Jadi ada beberapa bahan obat yang mudah terbakar atau misalnya seperti kemasan-kemasan obat yang mudah terbakar juga. Jadi penyimpanannya itu harus dijauhkan dari sumber api. Selanjutnya ada stabilitas obat. Jadi dalam penyimpanan obat kita harus memperhatikan stabilitasnya. Misalnya ada beberapa obat yang tidak tahan panas atau tidak tahan terhadap sinar matahari langsung, itu penyimpanannya dikhususkan. Misalnya di lemari khusus yang terhindar dari cahaya, atau jika dia tidak tahan panas dia bisa disimpan di dalam lemari pendingin, mungkin seperti itu. Selanjutnya untuk obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika itu disimpan pada rak khusus. Jadi penyimpanan narkotika dan psikotropika ini dipisahkan dari
obat-obatan yang lain. Jadi memang mereka harus benar-benar dalam tempat penyimpanan khusus agar pembelian atau penyerahannya kepada pasien itu benar-benar terdata dan dapat diawasi. Tujuan dari penyimpanan adalah pemeliharaan persediaan farmasi agar senantiasa dalam keadaan yang baik, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, serta menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan. Juga dapat memudahkan pencarian dan pengawasan obat. Jadi jika kita menyimpannya secara teratur, saat kita ingin mengambilnya kembali, kita bisa memudahkan dalam pencariannya. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada faktor pertimbangannya. Selanjutnya ada untuk proses penyimpanan obat, kita perlu tahu beberapa istilah-istilah yang penting seperti FIFO, first in first out, atau FIFO, first expired first out. Di mana FIFO adalah obat yang datang pertama pasti akan kadaluarsa lebih awal. Maka dari itu, obat lama harus disusun di rak yang paling depan, sedangkan obat baru diletakkan di paling belakang. Jadi obat-obatan yang baru datang itu dia diletakkan di rak yang paling belakang, sementara obat-obatan yang sudah duluan datang sebelumnya itu dia diletakkan di rak-rak yang paling depan. Selanjutnya ada FIFO, yaitu first expired first out, di mana obat-obatan yang lebih awal kadaluarsanya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi tidak memperhatikan apakah obat ini baru datang atau tidak, tetapi kita harus memperhatikan expirednya. Apakah expired obat ini dalam waktu yang dekat atau tidak. Jikapun dia baru datang tetapi expirednya dalam jangka waktu yang dekat, kita harus tetap membuatnya berada di rak yang paling depan. Selanjutnya untuk tambahan di sini ada beberapa macam penyimpanan obat. Jadi untuk berdasarkan bentuk sediaannya, penyimpanan obat ada dengan cara mengelompokkan obat berdasarkan jenisnya serta memisahkan obat di area yang terpisah. Jadi misalnya ini obat-obatan tablet terpisah dari obat-obatan kapsul, dan terpisah juga dari obat-obatan yang berbentuk sirup seperti itu. Selanjutnya kita juga perlu tahu istilah dari high alert. High alert ini adalah obat dengan kewaspadaan yang tinggi, yang dimana obat-obatan yang termasuk ke dalam high alert ini adalah LASA atau look alike, sound alike, yaitu obat-obatan yang memiliki kemiripan dalam hal bentuk, warna, penulisan, serta pengucapan. Jadi untuk obat-obatan yang seperti ini itu harus ditempatkan berjauhan atau tidak boleh ditempatkan berdampingan, dikarenakan ditakutkan akan terjadi kesalahan seperti salah memberikan obat kepada pasien seperti itu. Selanjutnya, penyimpanan vaksin harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius untuk vaksin yang biasa, dan untuk vaksin yang sensitif itu harus disimpan pada suhu 15 sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Nah, selain penyimpanan obat, kita juga perlu tahu penyimpanan resep. Jadi penyimpanan resep itu dilakukan per bulan. Resep asli dikumpulkan berdasarkan tanggal yang sama dan diurutkan sesuai dengan nomor resep. Dan resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep lain-lainnya, di mana jika di dalam resep itu terdapat obat-obatan narkotika, maka itu harus disimpan khusus, berbeda dari resep-resep obat yang lainnya. Resep akan disimpan selama 3 tahun, dan setelah 3 tahun resep akan dibakar. Nah, jadi untuk pemusnahan dari resep-resep sendiri itu harus benar-benar terdokumentasi secara baik. Nah, baiklah, sepertinya sudah selesai penjelasan dari apa itu pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan obat. Semoga informasi yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih.